Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Dewi Sasongo dari kelas 11 teknik 1. Di sini saya akan melanjutkan SPL lift 4. Yang pertama kita turunkan mobil dari lift. Di sini sudah, lalu tarik tuas rem, sudah, lalu kencangkan baut roda sesuai spesifikasi. Di sini hanya untuk simulasi karena mobil sering digunakan buat praktek. Selanjutnya kita ganti oil filter dan isi oli mesin. Kita buka kap mesin. Dan kita pasang fender cover. Si Cok mau ngarep kita. Iya lagi. Dia mengenai ya? Ditempel mengenai ya? Kita anak rapat. Ganti oil filter kita menggunakan kunci SST. Di sini hanya simulasi. Ya, sudah. Selanjutnya Ganti dengan yang baru. Dia pikir yang mana? Selanjutnya kita ganti oli mesin dengan yang baru. Mau maju. Maju mana sih? Sudah berapa ini, Bang? Di sini hanya simulasi. Nak, pegangin deh. Lalu kita tutup kembali. Ini dia, Selanjutnya kita periksa air aki, berat jenis, dan tinggi permukaan. Periksa secara visual. Sini covernya masih bagus. Lalu kita cek volume, di sini masih di upper level. Selanjutnya kita cek terminal positif dan negatif. Di sini masih layak. Selanjutnya kita cek visual lagi. Cek tutup lubang ventilasi. Di sini kita semprot apakah masih berfungsi atau tidak. Di sini masih berfungsi. Setelah kita cek volume. Tiba di situ 1000 birang apa tadi? Jadi nang abang kurang banyak air suling. Di sini menunjukkan bahwa aki kurang. Di sini aki menunjukkan bahwa kondisi kurang air suling karena menuju kepada garis merah. Diangkat kok tidak?
cek tegangan ya. Cek Selanjutnya kita cek tegangan aki. iya terakhir 20 menit. Ini udah ke posisi 20. Hasilnya 12,51 masih bagus. Udah saja. Di sini hasilnya 12,5, seharusnya 12,6. Terus selanjutnya kita cek minyak power steering dan air reservoir radiator dan reservoir wiper. Power steering ini. Di sini minyak power steering masih bagus. Jadi kita tutup kembali. Lalu kita periksa air reservoir tank. Di sini kurang, harusnya di posisi full. Lalu kita periksa reservoir wiper. Di sini kurang, harus diisi lagi menggunakan yang baru. Dan periksa fuel belt. Tekanannya dan kondisi di sini kondisinya masih bagus, masih layak dipakai. Lalu periksa selang air pendingin upper hose, di sini masih bagus. Lalu upper lower hose di sini masih bagus, hanya kotor karena tidak sering digunakan. Selanjutnya kita periksa tutup radiator menggunakan cup tester. Tembe anu kape tutupe tutupe ternyata baik. Nanti periksa kebocoran radiator. Iya. Ya bis. Mau tampilan Ngomong baik di sini. Yang pertama kita cek kebocoran pada radiator. tipas lagi anu Ya ropas ya. mandan. Anu skembok, selek. Kita pompa 122 kPa. Di sini tidak mau naik, menunjukkan bahwa radiator mengalami kebocoran. Selanjutnya kita cek tutup radiator. 78 ya. Di ke 78 jarumnya di sini tidak mau naik, berarti tutup radiator mengalami kebocoran. Kita tutup kembali. Selanjutnya kita periksa busi. Di sini menggunakan busi praktek. Lalu kita setting selah busi. Ya. Di kondisi nggak berkenek orang muat di setting. Kurang.
Di sini celah busi menunjukkan 1,0 mm. Selanjutnya kita periksa kerja PCV dan selang dari keretakan. Di sini selang PCV rembes harus segera diganti. Terus di sini berfungsi untuk menyalurkan jika bahan bakar kelebihan lalu turun lagi lalu dikerjakan lagi. Dan selanjutnya kita periksa dan manual filter udara dan bersihkan. Kepada yang merasa mengemuka atau mendapati kunci kotak motor, Bersihkan filter udaranya harus sesuai dengan udara yang masuk di sekitar kapal mandi perempuan. dan sebaliknya. Kepada yang merasa menemukan atau mendapati kunci kotak Lalu kita pasang kembali. mohon bisa dititipkan atau diserahkan ke kapal udara. Sekian informasi disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bersihkan filter udara, lalu kita hidupkan mesin dan AC. Selanjutnya kita periksa AC. Di sini AC masih berfungsi, lalu kita cek pendinginnya. Di sini juga masih berfungsi, masih dingin. Setelah hidupkan mesin dan periksa AC, periksa kebocoran oli mesin, air radiator dan bunyi-bunyi abnormal pada mesin. Mesin di dia. Mesin di dia. Di situ. Kebocoran Di sini oli mengalami kebocoran, seharusnya tidak. Lalu periksa ke air radiator. Di sini selanjutnya kita periksa ke abnormalan suara mesin. Di sini tidak ada suara kepletik atau yang lain sebagainya karena masih halus. Setelah periksa tersebut, kita matikan mesin. Kita memeriksa radiator. Nah, terakhiran. Bau bibi. Hati-hati mana panas. Lalu kita periksa air radiator. Di sini air radiator tidak menggunakan coolant, hanya menggunakan air biasa, tidak disarankan. Lalu kita periksa volume mesin. Selanjutnya kita periksa volume oli mesin. Di sini oil mesin masih cukup, tidak ada kekurangan, dan kekentalannya juga masih bagus. Terus jika air radiator kurang, bisa ditambahkan. Lalu kita periksa minyak rem dan kopling. Ini periksa minyak rem. Minyak rem masih dalam kondisi full. Di sini karena minyak kopling tidak ada, di sini koplingnya menggunakan kabel, berarti kita skip. Lalu setelah periksa minyak rem dan kopling, lepas fender cover.
Garis gas buang. Setelah lepas fender cover, lalu kita tutup kap mesin. Lalu setelah tutup kap mesin, periksa kandungan gas buang. Nyalakan di situ. Sambung. Nyala mesin. Setelah dipasang, lalu kita nyalakan mesin kembali. Di sini kita nyalakan, tunggu detiknya selesai. Di sini sudah ready, lalu kita pencet kembali, lalu kita tunggu sampai terbaca. Selanjutnya kita cetak hasil printnya, lalu kita tulis plat nomornya, karena di sini hanya untuk praktek kita tulis ngasal. Seharusnya harus menggunakan plat nomor yang sesuai dengan kendaraan. Di sini hasil printnya sudah muncul, lalu kita standby kan, lalu kita kasih kepada teknisian, lalu ditaruh ke buku servis. Lalu kita matikan mesinnya kembali. Setelah itu mobil akan dikembalikan atau akan dicek oleh foreman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.